Saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu. Ternyata namamu logaritma, logaritma. Kelompok 6 datang, prepet, 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 logaritma. Kelompok 6 datang, prepet, prepet, prepet. Kenalin, aku Melisa dan temanku Vanessa Nauli. Jangan lupa, gue Afifa. Gue Sylvia. Bersama si Fadel. Terlalu lama kalau belajar sendirian, makanya ayo belajar sama kita. Gak pakai lama, tanya saja kalau nggak paham. Gak pakai lama, kita pasti gak bakal jawab. Pertama-tama, mari kita masuk ke pengertian dari logaritma. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Dengan kata lain, logaritma merupakan bentuk lain dari bentuk pangkat. Bentuk umum dari logaritma adalah A pangkat C sama dengan B, yang jika kita ubah dalam bentuk logaritmanya, maka akan menjadi C sama dengan A log B, di mana A sebagai bilangan bulat atau basis, B sebagai bilangan yang dicari atau numerus, dan C sebagai besar dari pangkatnya. Syarat dari logaritma yaitu A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 0, dan B lebih besar dari 0. Dan di sini ada sifat logaritma. Yang pertama ada A log 1 sama dengan 0. Contohnya 3 log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa hasilnya 0? Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang kedua A log A sama dengan 1. Contohnya 6 log 6 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena basis dan numerusnya sama, 6 dan 6. Jadi sama dengan 1. Dan sifat yang ketiga A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi yang sebelumnya bertambah, pertambahan diubah menjadi perkalian dengan cara basisnya masing-masing nilainya sama. Contoh, 4 log 2 ditambah 4 log 8 sama dengan 4 log 2 kali 8. Lalu 4 log 16 sama dengan 2. Jadi sifat yang keempat A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Sama seperti sifat yang sebelumnya, kali ini pengurangan diubah menjadi pembagian. Contoh, 3 log 27 dikurang 3 log 9 sama dengan 3 log 27 per 9. Lalu 3 log 3 sama dengan 1. Sama seperti juga di persamaan sifat yang kedua. Sifat yang kelima, A log B sama dengan log B per log A, yang dimana nanti terdapat basis baru. Di sini kita bakal ibaratkan dengan N. Contohnya
9 log 16 per 9 log 2 sama dengan 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4, yang dimana 2 pangkat 4 ini hasil sederhana dari nilai 16 tadi. Lalu 2 log 2 pangkat 4 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 kali 2 log 2, yang dimana pangkat 4-nya tadi kita sendirikan nilainya menjadi 4 kali 2 log 2. Lalu kita bisa sederhanakan lagi 2 log 2 tadi menjadi 1 karena nilai basis dan numerusnya sama 2. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sifat yang keenam, A log B kita ubah menjadi 1 per B log A, yang dimana nilai basis ditukar dengan numerus, nilai numerus ditukar menjadi basis. Contoh, 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Seperti tadi, basis diubah menjadi numerus, numerus diubah menjadi basis. Tadinya basisnya 2 diubah menjadi numerusnya 2. Yang tadi numerusnya 3 diubah menjadi basisnya 3. Seperti itu. Dalam sifat ketujuh ini yaitu bisa kita baca basis A log B pangkat N sama dengan N dikali basis A log B. Artinya ketika teman-teman menemukan logaritma yang numerusnya berpangkat, maka pangkat pada numerus itu bisa kalian jadikan pengali pada logaritmanya. Nah, pada contoh di sini yaitu basis 4 log 64 sama dengan 64 itu bisa kita nyatakan 4 pangkat 3 dan 3 di sini adalah pangkat dari numerusnya. Berdasarkan sifat ketujuh yang tadi sudah dijelaskan, pangkat numerusnya bisa kita jadikan kali, maka menjadi 3 kali basis 4 log 4, di mana basis 4 log 4 adalah 1, maka dari itu 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Dalam sifat ke-8 ini bisa kita baca basis A pangkat M log B pangkat N sama dengan pangkat pada numerus kita bagi dulu sama pangkat basis menjadi N per M, lalu kalikan dengan basis A log B. Nah, dicontohkan di sini yaitu basis 16 log 64. Basis 16 ini bisa kita jadikan 2 pangkat 4 dan 64 bisa kita nyatakan 2 pangkat 6. Nah, di sini basis dan numerusnya sudah sama-sama berpangkat, maka kita gunakan sifat yang ke-8 ini, yaitu N per M yang berarti 6 per 4 dikali basis 2 log 2, di mana 6 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2, lalu dikali basis 2 log 2 berarti 1, maka dari itu jawabannya adalah 3 per 2. Lalu pada sifat ke-9 bisa kita baca A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Bisa kita contohkan di sini 4 log 9, di mana 4 bisa kita tulis 2 pangkat 2 dan 9 bisa kita tulis 3 pangkat 2. Karena pangkatnya sama, maka kita bisa mencoretnya. Maka dari itu hasilnya adalah 2 log 3. Selanjutnya pada sifat ke-10 bisa kita baca A pangkat basis A log B. Ketika basis pangkat dan basis logaritmanya sama, maka lihat aja numerus logaritmanya. Hasilnya adalah B. Nah, dicontohkan di sini yaitu 3 pangkat basis 3 log 15, yaitu hasilnya adalah B. Di mana B di sini adalah 15, maka hasilnya menjadi 15. Lalu pada sifat ke-11 bisa kita baca basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D. Ini sama dengan basis A log D. Dicontohkan di sini yaitu berapa hasil nilai dari basis 2 log 5 dikali basis 5 log 3 dikali basis 3 log 8 sama dengan basis 2 log 8. Mengapa bisa basis 2 log 8? Karena kita menggunakan sifat yang ke-11, di mana A log D di soal itu adalah 2 log 8, atau agar lebih gampang, kita bisa melihatnya pada masing-masing numerus dan basisnya itu sama. Jadi langsung saja 2 log 8. Nah, 2 log 8 itu bisa kita cari dengan 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka dari itu, jadi jawabannya adalah 3. Sekarang kita masuk ke persamaan logaritma. Yang pertama, di sini ada basis A log fx
sama dengan basis A log P, yang berarti fx sama saja dengan P. Dengan syarat fx harus lebih dari 0 atau positif, dikarenakan syarat numerus adalah numerus tidak boleh bertanda negatif. Kita masuk ke contohnya, di mana basis 6 log 2x min 3 sama dengan basis 6 log 7. Di sini bisa kita pakai persamaannya, di mana fx sama dengan P, yang berarti 2x min 3 sama dengan 7. Kita operasikan 2x sama dengan 7 ditambah 3, yang hasilnya 10. Lalu kita bagi dengan 2 dan ditemukanlah jika x sama dengan 5. Bisa kita buktikan dengan mencari syarat numerusnya, yaitu menggunakan persamaan fx lebih besar dari 0, yang berarti 2x min 3 lebih besar dari 0. Lalu 2x lebih besar dari 3 dan dapatlah bahwa x lebih besar dari 3/2. Maka terbukti bahwa 5 lebih besar dari 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5. Kita lanjutkan ke persamaan yang kedua, yaitu basis A log fx sama dengan basis B log fx. Maka fx sama dengan 1. Maka perlu diingat, jika ruas kiri dan kanan memiliki numerus yang sama, walaupun dengan basis yang berbeda, mereka sama saja dengan 1. Seperti contoh, basis 3 log 4x min 7 sama dengan basis 5 log 4x min 7. Di sini mereka memiliki numerus yang sama, yaitu 4x min 7. Maka 4x min 7 sama saja dengan 1. Min 7 pindah ke ruas kanan menjadi 1 ditambah 7 sama dengan 8, lalu dibagi 4. Maka didapatkan x sama dengan 2. Persamaan ketiga, didapatkan basis A log fx sama dengan basis A log gx. Berarti kedua fungsi tersebut memiliki nilai yang sama, di mana fx sama dengan gx. Hal ini kurang lebih sama dengan persamaan yang pertama, tapi yang membedakan adalah bentuk numerusnya yang merupakan fungsi. Kita ambil contoh, basis 3 log 2x min 3 sama dengan basis 3 log x plus 1. Di sini terlihat jika basisnya sama-sama 3. Maka numerusnya bisa kita samakan menjadi 2x min 3 sama dengan x plus 1. Didapatkanlah jika x sama dengan 4 yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Dan persamaan terakhir, ditemukan basis x dikali h log fx sama dengan basis x dikali h log gx. Sama saja seperti persamaan pertama dan ketiga, jika basisnya ditemukan sama atau dioperasikan dan menghasilkan hasil basis yang sama antara kedua ruas, maka fx yang merupakan numerus pertama selalu sama dengan gx yang merupakan numerus kedua, di mana persamaan ini memiliki syarat jika operasi pada basis tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Seperti contoh ini, ditemukan soal seperti itu, maka kita bisa ambil dan samakan numerusnya menjadi 3x min 7 dan x plus 3 karena basisnya sama, dan kita bisa langsung operasikan numerusnya saja sesuai persamaan di atas. Maka didapatilah jika x sama dengan 5. Bisa kita buktikan dengan memakai syarat di mana x min 2 adalah operasi pada basisnya. Maka x min 2 lebih besar dari 0 dan membuktikan bahwa x harus lebih dari 2, di mana hasil x sama dengan 5 sudah memenuhi syarat. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke dalam materi terakhir, yaitu materi tentang grafik logaritma. Di mana teman kita tadi sudah menjelaskan tentang bentuk umum logaritma, yaitu y sama dengan fx sama dengan basis a log x. Di mana bentuk umum tersebut memiliki keterangan. Yang pertama ada x. X merupakan sebuah variabel bebas dengan daerah asal, di mana x merupakan bilangan real dan bernilai positif. Yang kedua, a. Di a ini disebut sebagai bilangan pokok dengan syarat a lebih besar daripada 0, namun a tidak boleh sama dengan 1. Yang ketiga ada y, di mana y disebut sebagai variabel tak bebas. Grafik logaritma juga memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, grafiknya memotong sumbu x. Yang kedua, grafiknya terletak di kanan sumbu y. Dan yang terakhir yaitu sumbu y dijadikan sebagai asimptot tegak.
Oke teman-teman, setelah itu sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari grafik logaritma. Di mana di sana tertulis lukis grafik fungsi logaritma Y sama dengan min 1 plus sepertiga log X. Sepertiga bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi 3 pangkat min 1, otomatis penulisannya berubah menjadi Y sama dengan min 1 plus 3 pangkat min 1 log X. Kita bisa gunakan sifat A pangkat B log C sama dengan 1 per B dikali A log C. Dihasilkanlah sebuah persamaan Y sama dengan min 1 plus 1 per min 1 dikali 3 log X. 1 per min 1 bisa kita hitung menjadi min 1. Otomatis hasil persamaannya adalah Y sama dengan min 1 min 3 log X. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung X dan Y-nya. X-nya itu kita hitung dengan 3 pangkat N, dimana aku menggunakan 6 pangkat. Yang pertama yaitu ada pangkat min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Masing-masing bisa kita hitung X-nya menjadi 1 per 9, 1 per 3, 1, 3, 9, dan 27. Setelah kita menemukan X, kita bisa menghitung Y-nya. Y-nya ini kita hitung menggunakan persamaan yang sebelumnya telah kita temukan, dimana kita coba nih dengan salah satu perpangkatannya yaitu 3 pangkat min 2. Otomatis penulisannya diubah menjadi Y sama dengan min 1 min 3 log 3 pangkat min 2. Nah, kita menggunakan sifat A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Nah, dihasilkanlah Y sama dengan min 1 min 2 dikali 3 log 3. Nah, kita juga bisa menggunakan sifat A log A sama dengan 1. Otomatis penulisannya akan berubah menjadi Y sama dengan min 1 min 2 dikali 1. Nah, hasil akhirnya adalah Y sama dengan min 1 plus 2, jadi Y sama dengan 1. Nah, setelah itu kalian bisa menggambar grafiknya teman-teman, tinggal ditulis aja. Jadi kayak pas lagi di 1 per 9, pas X-nya 1 per 9 nih, Y-nya tuh kan 1, berarti ya udah tinggal ditulisnya pas di 1. Terus habis itu pas 3 pangkat min 1 itu dia Y-nya 0. Oke gitu. Dan selanjutnya, jadi ntar kalau udah tertulis semua tinggal ditarik garisnya deh gitu.